Di mana? Tasikmalaya, sedikit oleh-oleh. Tasikmalaya. Kesini sama siapa? Teman-teman. Ayo duduk. Sini. Yuk. Di Tasik kegiatannya apa? Buka toko besi. Alat Buka bangunan. toko besi. Ya, Kok tahu RDI dari mana? dari YouTube. Siapa yang nonton YouTube? Dari satu ada teman sama karyawan perempuan. Dia yang Jadi, nonton YouTube. Jadi ngasih Bapak tahu. belum nonton? Dulu belum. Ini ceritanya udah 3 tahun lebih. Dikasih tahu. Saya nonton sih. Oh, udah nonton? Cuman saya nggak ngeh. Nggak ngeh. Nggak ngeh. Nah, udah selang berapa tahun kemudian, baru tahun ini saya buka lebih yakin gitu, lebih sering. Malah sekarang kalau buka YouTube yang keluar Pak Haji lagi, Pak Haji lagi. Gue lagi, benar. Betul, tiap buka pasti selalu ada. Ada. Nongol. Jadi sering saya terus dilihat terus gitu. Kadang-kadang ngoreh sampai ke bawah lagi gitu. Oh iya? Nyari. Nah, kalau boleh tahu, apa yang tertarik dari YouTube-nya RDIY? Bapak apa yang tertarik? Banyak hajat-hajat yang hutang lunas tanpa menjual aset. Iya. Nah, itu yang saya sangat tertarik. Oke. Jadi Bapak tertarik utang lunas tanpa jual aset. Betul. Nah, utang Bapak berapa? Hutang pinjaman sama bank kurang lebihnya 15 miliar. Jaminannya apa? Sertifikat yang ada di bank. Maksudnya sertifikat apa? Rumah yang sama ditinggalin. aset-aset yang lain, betul Pak Haji. Rumah yang tinggal sekarang dijamin betul. ke bank? Ada. Gitu. Nah, tuh minjem sampai 15 miliar untuk apa tuh 15 miliar? Sepertinya kelihatannya mah gali lubang tutup lubang Pak Haji. Oh, bukan. Gali lubang tutup sumur. Ya. Gali betul, sumur Pak Haji. tutup empang. Gali empang tutup Jadi danau. selama masih usahanya lagi berjalan, tiap bulannya kita ketutup. Tapi dengan lambat laun ya dengan perkembangannya persaingan di daerah banyak gitu, daerah toko-toko lagi gitu. Oh, banyak yang jualan toko besi. Betul. Jadi di daerah-daerah yang biasa belanja ke kita sekarang enggak, karena dimasukin para supplier. Oh. Gitu, kita tinggal nerima sisanya aja gitu sekarang mah. Gitu. Jadi belakangan kok semakin hari semakin nggak tertutup gitu. Malah saya pinjam di luar lagi Pak Haji. Minjem lagi? Uang apa barang? Uang. Sampai berapa? Hampir 1 miliar lebih. Jaminannya? Nggak ada. Wow. Nggak ada. Cuman ya itu Pak Haji. Jadi ada orang linglung kasih saya uang. Ada. Malah terakhir itu tanpa jaminan. Tanpa jaminan. Itu yang 100 juta kemarin mendadak titip uang Pak Haji. Titip uang? Titip uang untuk belanja, mau ngebangun rumah. Tapi sampai sekarang belum diambil. bangun rumah, duitnya udah dititipin. Udah dititipin. Kan bisa diputer. Ya itu udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Haji. Nah kalau boleh tahu, Bapak pernah meraktekin ilmu RDIY apa kalau boleh tahu? Yang paling pertama mandi subuh. Jam 00 mandi pandan. Gitu. Terus habis mandi? Nah itu kalau udah mandi, emang beberapa hari kemudian selangkangnya gatel Pak Haji. Oh. Sampai sekarang juga kalau udah mandi pagi, suka gatel. Kalau udah mandi pandan? Betul Pak Haji. Kalau habis mandi pandan ada kelanjutannya nggak, ngapain lagi? Nggak ada Pak Haji. Maaf, saya bukan orang Islam. Iya, masa habis mandi pandan, Bapak? Paling doa. Doa. Jadi doa. Doa Pak Haji. Nah, kalau saya boleh tahu nih, baca doanya apa Pak? Seperti ngulang-ngulang Amitofo gitu. Terus ngulang Pak Haji. Berapa kali tuh ngulangnya? 99 kali Pak Haji. Harusnya 999 kali. Berarti 10 kali dari tasbih ya. Hah? Dari 10 kali dari tasbih ya Pak Haji. Iya. Jadi Bapak bacanya 999 kali. Bapak ngucap hajat 1. 999 kali. Bapak ngucap hajat 1. Sehari 27 kali. 27 kali. Setuju. Nah, paksain Bapak praktekin ilmu RD yang nomor 3. Ajarin nomor 3. Angkat tangan.
Itu juga udah. Hah? Udah, tapi cuman doanya Gimana, mungkin coba? nggak ini. Coba kayak gimana? Tiap bangun pagi. Terima kasih terima Tuhan. kasih, betul. Kalau saya kan Islam. Terima kasih Allah, terima kasih. Saya punya penghasilan sebulan 10 miliar. Padahal belum. Malah dibilang utang lunas. Oh boleh. Utang lunas. Karena ini kan ada hadisnya, kuat bener. Di kitab Bapak juga ada, di saya juga ada. Coba terangin, biar dia termotivasi. Itu motivasi yang menguatkan bahwa mengangkat tangan ini pasti dikabulkan hajat kita. Motivasinya gini, Allah itu malu, Tuhan malu melihat hambanya mohon kepadanya, mohon hajat, sementara dengan mengangkat kedua tangannya mohon hajat kepadanya, sementara Tuhan belum mengabulkan. Jadi Tuhan malu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya mohon hajat kepadanya sementara belum dikabulkan. Jadi kita bikin malu Tuhan. Caranya? Caranya dengan mengangkat kedua tangan dengan syukur, dengan terima kasih, bukan dengan merengek, mengeluh. Yang dicontohkan Pak Haji tadi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan telah memberikan pendapatan kepada saya 10 miliar setiap bulan. Itu wajib. Nah yang kedua dasarnya nih. Bapak harus menerima takdir Tuhan bahwa Bapak punya utang 15 miliar plus 1 miliar plus 100 juta. Terima dulu takdir Tuhan. Jangan ngomong begini. Kenapa jadi utang gue nambah ya? Itu namanya tidak menerima takdir Tuhan. Nggak boleh. Karena itu dasarnya banget. Menerima takdir Tuhan. Jadi Bapak udah ditulis di langit 7. Punya utang di bank 15 miliar. Punya utang sama si A 1 miliar. Itu udah ditulis. Nah terima dulu takdir Tuhan. Kedua. Paksain Bapak nggak boleh ingat masa lalu. Kita suka ingat masa lalu. Kenapa? Dulu gue dagang rame, orang dari daerah pada belanja. Sekarang orang dari daerah pada belanja di daerah. Sering diulang. Nah itu nggak boleh, Bu. Sering. Tidak boleh ingat masa lalu. Karena masa lalu biarlah berlalu. Kita masa depan. Nah ketiga, Bapak tidak boleh berdebat sama siapapun ciptaan Tuhan. Apa itu orang rumah, apa itu karyawan, apa itu siapa aja nggak boleh. Karena berdebat itu hadisnya kuat benar, Tuhan murka. Coba terangin, nggak boleh berdebat. Jadi kenapa berdebat nggak boleh? Karena kalau berdebat itu ujung-ujungnya pasti akan melanggar pantangan yang di ini Pak Haji. Kita tidak boleh 18. Sifat 18 ini. Kenapa? Pasti itu menjadi penghalang rezeki. Berdebat ujungnya pasti ke situ. Maka kita hindari ada ungkapan hadis begini. Orang yang paling dibenci oleh Tuhan itu adalah orang yang suka berdebat. Atau adu argumen. Adu argumen. Memaksakan kehendak. Debat kusir. Jadi dibenci oleh Tuhan. Kalau dibenci oleh Tuhan, itu yang datang murka. Bukan rahmat. Betul Pak Haji. Itu anak saya sama mama saya. Nggak boleh. Itu sering kalau misalkan kalau ada telepon, kan saya tinggal di Tasik. Mama saya sama anak saya ada di Bandung. Nah itu kalau misalkan telepon, nah itu sering
Sering debat Pak Haji. Aduh, apa yang didebatin kalau boleh tahu? Jadi kira-kira? gimana ya? Jadi kepancing jengkel. Aduh. Ada ini ya Pak Haji. Kepancing jengkel gitu. Yang tadinya enggak gitu ya. Ada kata-kata yang enggak enak gitu ya. Malah kita yang kepancing. Aduh, nggak boleh. Nah itu sering Pak Haji itu tuh. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat kan? Gede hajat ya, Kan Pak kita Haji, ya. pengen lunas 15 miliar. Kita pengen punya penghasilan sebulan 10 miliar. Iya. Ya otomatis jengkelnya mesti dihilangin. Coba pelan-pelan. Yang 18 nggak boleh ada. Coba baca. Dari nomor 1 sampai nomor 18. Pelan-pelan. Gundah Nah. suka kalau misalkan seperti sekarang saya berangkat keluar kota. Nanti ketutup enggak ya? Aduh. Kan ada Tuhan. Nah itu sering Tuhan kan Gundah. jagain kita. Kalau gelisah kayaknya mah enggak ya, paling ikut gundah juga kan gelisah Iya. gitu. Kalau murung enggak, sedih juga enggak, tapi kadang-kadang ada kalau misalkan kita udah debat ya, Iya. kadang-kadang kalau pas ketemu gitu ya, kadang-kadang kan disibuk di toko, telepon ada debat. Ya, tapi kalau udah berdebat kadang-kadang aduh nyakitin mama, Iya. nyakitin anak gitu. Suka kepikiran ke sana Iya, nggak Haji. boleh. Ada Pak Haji. Jengkel ya ikut itu ya, mancing jengkel sama jengkel suka ada. Bawel enggak Pak Haji. Cerewet juga enggak. Cemberut kadang ya Pak Haji. Kalau mikir ya mikir sama Gundah hampir sama Pak Haji ya. Iya. Mikir kalau sekarang berangkat aduh nanti gimana gitu masih mikir lah. Kalau komen kadang Pak Haji, kalau lagi iseng sama anak-anak toko gitu ya, Iya. suka ngisengin ada karyawan satu gitu ya, orang gombong. Iya. Sering digajak goyon. Aduh. Nah itu komen. Suka Nggak Pak boleh. Haji. Dendam masih Pak Haji. Iya, nggak boleh Saya lah. cerai karena ditinggal Pak Haji. Oke, dapat anak berapa? Punya anak 4, laki semua Pak Haji. Alhamdulillah 4-4-nya udah selesai semua. Yang satu kerja di roti, ya contohnya yang nanti bisa Pak Haji cicip ya. Yang kedua ikut bantu adik saya yang di Bandung. Ya. Yang ketiga udah nikah malah, tinggal di Jakarta di Meruya. Oh, Maruya. Yang 4 bungsu Pak Haji. Nah bungsu juga ke roti juga. Oke. Udah punya brand sendiri, tapi ikut adik saya Di? Bandung. Oh iya. Kursus Nyonya Lim Pak Haji. Oh iya. Nah, yang bungsu malah November ini mau nikah Pak Haji. Si bungsu. Yang kakaknya nomor 1, nomor 2 dilewat. Oh, dia lewat. Malah yang pertama yang nomor 3, nomor 1, nomor 2 dilewat juga gitu. Iya. Jutek enggak Pak Haji, muka suntuk kadang kalau kena pancing pasti mukanya suntuk Pak Haji. Aduh. Otomatis. Banyak sih Pak Haji, kemarin Aduh. juga waktu-waktu diliatin ke teman, ini teman juga tadinya nggak mau ikut. Ya. Ada beberapa teman buat saksi aja, ayo ikut dulu aja. Iya, gitu. iya. Nanti ada beberapa teman yang mau. Nah itu juga pada berat Pak Haji. Oh. Yang satu malah dibawa ini full semua ada lagi. Oh iya. Gitu. Kalau dendam sih betul Pak Haji, kadang-kadang masih tetap. Tapi saya juga udah berusaha banget Pak Haji. Hampir 20 tahun juga saya sendiri single parent Pak Haji ya. Jadi dendamnya kadang-kadang kalau misalkan ada selentingan, ceritain mantan gitu Pak Haji. Iya. Nah, keluar lagi Pak Haji. Aduh. Itu Pak Haji yang sering ini. Nah, tapi setelah ini saya lihat ini lambat laun Pak Haji, saya udah mulai mau berkurang Pak Haji. Iya. Mau ngurang-ngurangin Pak Haji. Karena itu sifat setan. Tidak boleh. Tuhan tidak ada punya sifat itu Tuhan. Nah kita harus seperti Tuhan. Minimal bisa dah sifat ini jangan ada di kita. Karena ini sifat bangsat. Kenapa mesti kita pelihara? Di kitabnya saya Al-Quran nggak ada itu. Di kitab Bapak juga nggak ada. Enggak, betul. Kenapa kok di kita masih ada? Kita kurangin pelan-pelan gitu. Nah tuh kalau saya boleh tahu nih Pak, dari 1 sampai 18 ada berapa tuh yang masih nempel di Bapak kalau saya boleh tahu? Coba pelan-pelan. Ada berapa tuh yang masih nempel?
7 ya Pak Haji. 7. 7 Pak Haji. Nah, bisa gak satu sifat Bapak minta ampunnya sama Tuhan 10 kali? Jadi kalau 7 kali 10, 70. 70. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya nggak ngulangi lagi jengkel Tuhan. 1. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya nggak ngulangi lagi jengkel Tuhan. 2. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya nggak kepancing jengkel lagi Tuhan. 3 sampai 10. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya nggak dendam lagi Tuhan. 1. Jadi 7 kali, 7 sifat kali 10. kali 10. Betul. Setiap hari. Plus 18. Dari maghrib sampai isya 18. 1 sampai 18 Bapak ngomong. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya nggak akan gundah. 1. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya nggak akan gelisah. 2. Nomor 2. Nomor 3. Gundah gelisah. Ampuni saya nggak akan murung. 1 sampai 18 itu ngucapnya dari maghrib sampai isya. Dari jam 18 sampai jam 19. Tapi 30. cukup sekali-sekali apa? Sekali, 10? sekali-sekali. Oh, jadi berarti yang 7 aja yang 10. Betul. Jadi 70 tambah 18. 88. Setiap hari. Lihat deh Pak. Duit datang sendiri. Kalau nggak percaya, Bapak lihat buku, penulis bukunya namanya Magnet Rezeki karangan siapa? Pak Nasrullah. Dia duit datang sendiri. Dia punya toko material, dia punya itu apa namanya kontraktor. Ya, duitnya datang sendiri dengan dia praktekin itu. Cuman dia meraktekinnya 57 kali. Kalau saya nggak mau, maunya 88 kali. 18 plus 17, 70. 70 ya. Betul. Nanti Bapak terkikis. Udah nggak dendam lagi. Namanya legowo. Denger mantan, udahlah legowo aja. Anak-anak juga udah gede-gede. Alhamdulillah, saya mau utang saya lunas gitu. Jadi ada kabar lagi mantan, udah legowo gitu. Jadi namanya lapang dada. Bisa? Bisa Pak Haji. Nah, tidak boleh ingat masa lalu dalam hal ini uang. Bisa gak Bapak nggak boleh ingat uang yang dipinjem orang, uang yang diinvestasiin di luar, uang yang ditipu orang. Nah, bisa gak itu jangan diingat-ingat masa lalu? Diusahain Pak Haji. Iya. Karena kemarin-kemarin sih memang sebelum ke sini Pak Haji, ada 3 bulan ke belakang saya kejar-kejar semua Pak Haji yang uang yang berhutang. di luar macet. Betul. Aduh. Semakin hari malah orangnya semakin menghindar. Iya. Semakin nggak jadi belakangan nggak mau ketemu Pak Haji. Iya. Padahal ada orangnya tahu gitu. Tapi iya. Baru Bapak mencet bel aja dia lihat, nah udah nggak mau diangkat. Jangan. Nggak boleh ingat masa lalu. Nah terakhir Bapak nyumpahin. Jadi Bapak nyumpahin. Jadi kalau Bapak lihat, pokoknya nih. Kalau hari ini nggak ada uang masuk, saya punya duit sebulan 10 miliar. Tapi nyumpah ini yang positif. Jangan Bapak bilang, kalau hari ini nggak ada uang masuk, bisa-bisa saya nanti bangkrut. Bangkrut bener. Jadi negatif nggak boleh disebut, tapi positif. Nanti Bapak diajarin nyentongin duit. Ajarin bos, manggil duit. Nyentong duit 10 miliar per bulan. Ya ini salah satu cara yang diajarkan Pak Haji, praktekin manggil uang dengan cara seperti ini. Nah, susunannya harus gitu ya Pak. Gini. Dan terbuka 50, 75, 100 gitu ya. Iya, dan ini dibuka ini biar ini kan kita mau komunikasi sama foto ini, iya, fotokopi sama foto ini kan. Jadi ada pembukanya dulu. Atas ridho
Tuhan yang Maha Kuasa, hajat saya atas ridho Tuhan yang Maha Kuasa dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, dikabulkan Tuhan, dikabulkan Tuhan, dikabulkan Tuhan, dikabulkan Tuhan. Saya ulangi, atas ridho Tuhan yang Maha Kuasa dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, Tuhan kabulkan, Tuhan kabulkan, Tuhan kabulkan. Nah, ini diajak komunikasi sambil dicentong ke dalam biar masuk. Itu pakai alat ini, Pak? Pakai alat ini. Centong maksudnya atau gimana? Atau kita bikin sendiri? Ini dikasih nanti. Oh. Ganteng, 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 ganteng datang ya. Datang ke rumah saya sini, masuk ke kamar saya, masuk ke lemari, masuk ke rekening, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Datang, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Waktunya saat hati sedang gembira, saat senang, nuansanya enak, mau sore, mau malam, mau pagi, diulang-ulang, boleh. Dan ngucapnya ini juga diulang-ulang sekali minimal 9 kali, sekali ini minimal. Bisa? Sekali doa ya. Sekali doa, sekali mati. Dan penuh keyakinan, jangan mikir datangnya lewat mana. Lewat mana? Nggak boleh. Jalannya siapa? Nggak, terserah. Nggak boleh. Tuhan Itu kan yang Tuhan punya rencana. Maksudnya kita tahu. Ya, lewatnya mana? Nggak boleh. Bisa. Siapa yang bermimpi presiden kita yang sekarang jadi presiden? Waktu dia ijab jadi wakil presiden sama Megawati gagal. Bangkit lagi. Ijab lagi jadi presiden sama Hatta Rajasa gagal. Bangkit lagi, ijab lagi. Jadi presiden sama Sandiaga Uno gagal, ijab lagi. Jadi presiden sama Gibran jadi. Siapa nyangka? Jadi Bapak harus bangkit. Pasti bisa. Pasti bisa. Bangkit lagi, pasti bisa. Pasti bisa gitu. Tenang aja, Bos. Nah ini satu lagi Pak Haji. Itu kan memang yang tadinya pengen yang asetnya yang dijual, yang ditinggalin yang berupa toko besi itu warisan. Nah ada beberapa aset yang sejak dulu saya masih jaya gitu ya Pak Haji. Itu saya nanam buat anak-anak. Nah itu udah anak satu nama. Cuman yang pertama yang belum. Malah sudah dihibahkan sekarang karena peraturan pajak kan harus dihibah-hibahkan sekarang Pak Haji. Nah itu mau saya jual karena anak-anak udah nggak ada yang mau nerusin di Tasik Pak Haji. Saya mau jual, memang kalau jual di Tasik harganya lebih kecil Pak Haji. Kalau uangnya dibawa ke Bandung. Jadi misalkan dapat uang sekian, di sana nanti rumahnya kecil banget Pak Haji. Nah kalau misalkan terjual, saya pengen jadi Tuhan kecil nih Pak Haji. Iya, ceritanya. nggak boleh. Saya pengen nanti hasil jualannya itu dikasihkan ke anak. Buat nanti kedepannya nyicil. Jadi saya ngasih berupa uang, buat uang muka, nanti biar sisanya dia yang nyicil gitu Pak Haji. Nah, itu juga seperti Tuhan kecil ya Pak Haji. Tuhan kecil nggak boleh. Berandai-andai. Nah, itu teh kalau misalkan saya udah dicabik-cabik Pak Haji. Saya nyoba pakai celana dalam yang direndam udah itu ya. Terus
suruh pegawai saya Ya. yang nyiram-nyiramin. Iya. Nah, terus banyak yang nanya Pak Haji, tapi belum gol-gol aja Pak Haji. Jadi Ambil makanya dalamnya karyawan atau dalamnya bos, gosok di pintunya. Nanti kan ada yang deal. Di samping dicawik-cawik manggil, gosok pintunya. Jadi Gosok. pada saat orang yang berminat ngeliat ke dalam pasti transaksi. makanya saya maksain ke sini Pak Haji. Iya. Kok kayak yang rezeki saya tuh seret banget Pak Haji. Nanti gitu. enggak. Setelah dari sini enggak. Bapak keluar dari sini udah mulai tuh rezeki pada datang. Amin, amin. Karena di sini kan tempatnya sakral. Amin. Sakral banget. Buktinya orang kita kan privat di Natrabu, restoran di Aeon Mall Sentul, nggak tahu kalau dia disantet, nggak terdeteksi. Kita privat lagi di seberangnya Aeon Mall Sentul, namanya Stick Grill House, nggak terdeteksi kalau dia disantet. Pas dia masuk kemarin, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, langsung ketahuan disantet. Nah, berarti kan ini tempat sakral. Nah, si bos juga begitu. Keluar, orderannya banyak. Uang Amin. masuk banyak. Amin. Rumah laku. Amin. Duit tunai. Amin. Udah tinggal dipraktekin. Yang Terus, tadi saya terangin, ada gak yang susah? Pasti harus berusaha Pak Haji. Bisa ya. Terus dulu pernah Pak Haji, ada beberapa teman yang ngasih berupa barang Pak Haji. Berupa satu kayak isim Pak Haji. Ya. Sekarang Terus, pada kemana barang-barang itu? Ada udah nggak? dibuangin Pak Haji. Hah? Udah dibuangin ke Dibuangin sungai. kemana? Ke sungai. Oh ya kalau Kebetulan pinggir rumah ada sungai Pak Haji. bisa, jalan airnya. Jalan aja. Oh iya. Iya. Mm-mm. Iya, iya. Dulu Masih ada ada lagi yang- apa peninggalan lagi? Ada paku segala macem Pak Haji. Masih ada nggak? Udah dibuang-buangin Pak Haji. Udah dibuang-buangin. Nah sekarang barang itu kan udah dibuangin. Tapi kan pernah nempel di si bos. Nah keluarin dulu yang ada di badannya si bos. Supaya nggak dihabisin. Sekarang kan memang barangnya nggak ada. Betul. Tapi dia masih ada di si bosnya secara goibnya. Nah itu ngabisin harta kita. Caranya apa? Remas alat laminnya si bos. Kobok di teko 9 kali. Baru sekali, 2 kali, 3 kali. Nah ini nanti diminum. Selama 9 hari. 9 hari Pak Haji. Kalau kontol si bos gatel udah keluar. Kalau kontolnya belum gatel ulangi lagi 9 hari yang kedua. Sampai kontolnya gatel. Betul. Nanti kalau udah gatel buru-buru. Apa makanan favorit si bos? Kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Udah selesai. Duit yang ada di luar masuk sendiri tanpa ditagih. Kayak narik. Jadi Kalau kali sekarang 50, enggak. kali 50, kali 20 gitu. Makanan favorit si bos apa? Pak Haji. Pizza Pak Haji. Nah berapa tuh kira-kira rupiahnya? 125-an ya Pak Haji. 125 kali 500 anak yatim kali 12. Kali 12. Udah cicil dulu. Nanti uang yang ada di luar masuk sendiri. Kalau sekarang nggak bisa. Bos makannya daging sepotong. Tapi hodamnya makannya seekor. Bos makan sate 10 tusuk. Tapi hodamnya makannya seekor kambing. Begitu. Keluarin. Caranya tadi dikobok. Nah itu kalau seandainya ada benda yang lupa sampai nggak kebuang gimana Pak Haji? Dilarung lagi. Tapi mesti di laut. Nggak boleh di sungai. Kalau di laut nggak ngabisin harta. Kalau di sungai, karena dia suka nyangsang nanti. Pada saat airnya surut, dia nyangsang di pinggir-pinggir. Balik lagi ke si bos. Bendanya masih nyangsang, goibnya masuk ke dalam. Tapi kalau di laut, langsung dimakan sama khodam yang di laut. Udah habis, enakan di laut. Ancol boleh, di mana aja boleh. Pokoknya laut aja, dilarung. Kalau seandainya ketemu gitu Pak Haji. Kalau ada ketemu lagi cari. Tapi kalau nyari kan capek. Mendingan yang ada di badan di bos, khodamnya dikeluarin aja dulu pakai itu air cebokan, kobokan. 9 hari. 9 hari. Sehari 3 kali gitu Pak Haji. Sekali aja. Oh, malam. Selama 9 hari iya. Bisa? Bisa Pak Haji. Ada lagi? Cukup kayak Pak Haji. Sip. Harus cair 10 M ya. Amin. Setiap bulan. Amin Pak Haji. Sip, terkabul. Itu kalau doa ya. Ya. Makasih Pak Haji. Ya, kasih centongnya. Ya.
Enggak, doa ini apa atau perlu dicatat ya? Ada kertasnya. Oh, ada. Ada, tuh. Oh, ya, betul. Ada cara manggilnya pelanggan Iya. toko besi juga ada tuh dibaca. Bahasanya batang centongnya yang tadi. Iya. Bahasanya. Jajaran uangnya yang seperti tadi ya. Iya, sama Tapi ada. yang mau ditanya sedikit ini Pak Haji. Apa? Anaknya agak sedikit agak bandel katanya, mau nanyain boleh nggak? Oh gampang, remes alat kelaminnya disentuh ke kulit anaknya. Ya, Remes saya- alat kelamin bapak Berapa kali itu? 9 kali, Oh, sentuh ke kulitnya. Nurut, manut, katut, kalau dia lagi tidur, kalau dia lagi pura-pura aja, kamu mau makan apa? Sentuh sekali, udah nanti dia takluk. oh gitu. Bisa? Bisa. Sip. Kalau makasih ya Pak. Ya. Nanti saya mah pelipasnya. Boleh.